Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel MEF Official, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba untuk membahas tentang masih seputaran Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, sudah banyak pembahasan saya di channel ini tentang bagaimana dan siapakah sosok Imam Mahdi. Mungkin kali ini pembahasan saya lebih detail tentang mengenal sosok Imam Mahdi, sang pemimpin akhir zaman. Sahabat yang beriman, perlu kita ketahui bahwa Imam Mahdi itu siapa, atau siapakah Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan sosok yang diyakini umat Islam sebagai pemimpin yang akan datang menjelang hari akhir. Ia diramalkan akan menegakkan keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Sosok kehadiran Imam Mahdi sangat dinantikan oleh kaum muslimin yang dipercaya akan membawa perubahan besar dan menjadi penolong bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam adalah kemunculan sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi, yaitu Ghulam Ahmad. Dan pernah saya bahas juga mengenai yang dari Pakistan atau daerah-daerah lain yang sudah banyak mengaku sebagai Imam Mahdi. Tentu sahabat yang beriman, sosok Imam Mahdi itu sebenarnya itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia meyakini akan datangnya atau kemunculan Imam Mahdi itu akan datang di akhir zaman. Sahabat yang beriman, dalam artikel ini kita akan mengupas, atau saya akan mengupas lebih dalam mengenai sosok Imam Mahdi, tanda-tandanya, dan perang penting dalam eskatologi Islam. Sahabat yang beriman, Imam Mahdi merupakan sosok yang sangat penting dalam eskatologi Islam. Ia dipercaya akan datang sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan dan kedamaian di dunia menjelang hari akhir. Sahabat yang beriman, pembahasan ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang semua atau pembahasan ini saya akan jelaskan secara detail, mulai dari sosok yang dinantikan, pemimpin yang adil, pembaharu dunia, penyelamat umat, khalifah terakhir, iman dari ahlu bait, Mahdi yang dijanjikan, Mesias bagi umat Islam, serta pemimpin akhir zaman. Setiap aspek ini memiliki makna dan keterkaitan yang mendalam dengan sosok Imam Mahdi. Ia dinantikan sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan kedamaian, dan menjadi pembaharu dunia dan penyelamat umat dari berbagai kesulitan. Sahabat yang beriman, sebagai khalifah terakhir dan imam dari ahlu bait, Imam Mahdi akan memimpin umat Islam menuju kejayaan dan kebahagiaan. Pembahasan pertama atau poin pertama yaitu sosok yang dinantikan. Sosok yang dinantikan dalam Islam merujuk pada Imam Mahdi, pemimpin yang akan datang menjelang hari akhir untuk menegakkan keadilan
dan kedamaian di dunia. Imam Mahdi merupakan sosok yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin karena ia diyakini akan membawa perubahan besar dan menjadi penolong bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kehadiran Imam Mahdi diprediksikan dalam berbagai hadis dan sumber-sumber Islam yang digambarkan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan pemberani. Sahabat yang beriman, Imam Mahdi akan memimpin umat Islam menuju kejayaan, kebahagiaan, serta akan menaklukkan musuh-musuh Islam. Sosok yang dinantikan memiliki peran yang sangat penting dalam eskatologi Islam. Ia merupakan komponen krusial dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri dunia dan mengadili semua manusia. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang akan membawa kedamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia terlepas dari agama atau latar belakangnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran sosok yang dinantikan merupakan tanda bahwa hari akhir sudah dekat. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu siap menghadapi hari tersebut dan mempersiapkan diri dengan menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sahabat yang beriman, kemudian poin yang kedua yaitu pemimpin yang adil. Dalam konteks Imam Mahdi itu siapa? Sosok pemimpin yang adil dan merupakan komponen yang sangat penting. Imam Mahdi sendiri diyakini menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan menegakkan keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Kepemimpinan yang adil tentu merupakan salah satu ciri khas yang melekat kepada sosok Imam Mahdi, sebab keadilan merupakan landasan utama dalam ajaran Islam. Seorang pemimpin yang adil akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, di mana hak-hak semua orang terlindungi dan tidak ada penindasan. Di dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh pemimpin yang adil, seperti Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan adil, sehingga pada masanya terjadi kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Sementara itu, Khalifah Ali dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berilmu luas, sehingga mampu menyelesaikan berbagai konflik dengan adil dan damai. Itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita nanti-nantikan akan kehadiran sosok Imam Mahdi. Sahabat yang beriman yang dimanapun berada, memahami hubungan antara pemimpin yang adil dan Imam Mahdi itu siapa sangat penting bagi umat Islam. Sebab kenapa? Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sosok Imam Mahdi dan mendukung kepemimpinannya yang adil dan membawa perubahan positif bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Kemudian poin yang ketiga yaitu pembaharu dunia. Sosok Imam Mahdi sebagai pembaharu dunia memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks Imam Mahdi itu siapa? Ia akan hadir sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar dan pembaruan sebagai aspek kehidupan yang jauh lebih baik. Yang pembaharuan atau aspek pembaharuan di berbagai kehidupan yang pertama yaitu pembaharu agama. Imam Mahdi akan memperbaharui ajaran Islam dan mengembalikannya kemurnian atau mengembalikan kemurniannya yang asli, yang akan menyingkirkan berbagai penyimpanan dan bid'ah yang telah masuk ke dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, pembaharu politik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi akan mendirikan pemerintahan yang adil, makmur,
Ia akan menegakkan hukum Islam dan menciptakan masyarakat yang harmonis serta sejahtera. Kemudian mengenai pembaharu sosial, Imam Mahdi akan membawa perubahan besar dalam tatanan sosial masyarakat. Ia akan menghapuskan kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang egaliter. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian mengenai pembaharu ekonomi, Imam Mahdi akan membangun sistem ekonomi yang adil dan makmur. Ia akan menghapuskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kehadiran sosok Imam Mahdi, sahabat yang beriman, sebagai pembaharu dunia, memberikan harapan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia. Ia akan membawa perubahan besar dan pembaharuan berbagai aspek kehidupan sehingga dunia menjadi lebih baik dan sejahtera. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian poin yang keempat adalah penyelamat umat. Dalam konteks pembahasan Imam Mahdi itu siapa? Sosok penyelamat umat memiliki hubungan yang sangat erat. Imam Mahdi sendiri dipercaya menjadi penyelamat umat manusia dari berbagai kesulitan dan tantangan global yang dihadapi. Kehadiran penyelamat umat merupakan salah satu komponen penting dalam eskatologi Islam, sebab sosok ini akan membawa perubahan besar dan pembaruan di berbagai aspek kehidupan sehingga dunia menjadi lebih baik dan sejahtera. Imam Mahdi akan menegakkan keadilan, memberantaskan kemungkaran, dan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, terdapat banyak contoh penyelamat umat dalam sejarah Islam, seperti Nabi besar kita, Nabi mulia kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan para ulama yang berjuang menegakkan ajaran Islam. Mereka semua telah berjasa besar dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kebiadaban. Imam Mahdi akan melanjutkan perjuangan para penyelamat umat terdahulu dan membawa misi penyelamatan umat manusia hingga mencapai kesempurnaan. Sahabat yang beriman, memahami hubungan antara penyelamat umat dan Imam Mahdi itu siapa, itu tentu sangat penting bagi umat Islam, sebab dengan memahami hal ini, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi dan mendukung perjuangannya dalam menyelamatkan umat manusia. Kemudian sahabat yang beriman, poin yang kelima yaitu khalifah terakhir. Di dalam konteks Imam Mahdi itu siapa, khalifah terakhir memiliki hubungan yang sangat erat. Imam Mahdi sendiri dipercaya akan menjadi khalifah terakhir yang akan memimpin umat Islam menjelang hari akhir. Kehadiran khalifah terakhir merupakan salah satu komponen penting dalam eskatologi Islam, sebab sosok ini akan memimpin umat Islam menuju kejayaan dan kebahagiaan serta menaklukkan musuh-musuh Islam. Khalifah terakhir akan menegakkan keadilan, memberantaskan kemungkaran, dan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dalam sejarah Islam, sahabat yang beriman, terdapat banyak contoh khalifah yang adil dan bijaksana, seperti Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan adil, serta pada masanya terjadi kemajuan yang tentu sangat pesat di berbagai bidang. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian Imam Mahdi dari Ahlul Bait. Poin yang keenam yaitu Imam Mahdi dari Ahlul Bait merupakan aspek penting dalam pembahasan Imam Mahdi itu siapa. Imam Mahdi sendiri dipercaya sebagai sosok dari Ahlul Bait yang keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah As-Sahrah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang beriman, garis keturunan
berbicara mengenai garis keturunan, Imam Mahdi merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui garis keturunan Ahlu Bait. Hal ini tentu menjadikannya memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam tradisi Islam. Kemudian pemimpin yang adil. Imam Mahdi ini dipercaya sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam menjelang hari akhir. Pemilihan ini didasarkan pada garis keturunannya dari Ahlu Bait dan kualitas pribadinya yang unggul. Kemudian sahabat yang beriman, sosok yang dihormati. Imam Mahdi sangat dihormati oleh umat Islam karena statusnya sebagai Ahlu Bait dan peran pentingnya dalam eskatologi Islam. Ia dipandang sebagai sosok yang suci dan berakhlak mulia. Kemudian sahabat yang beriman, penjaga ajaran Islam. Imam Mahdi dipercaya sebagai penjaga ajaran Islam yang sebenarnya. Ia akan datang untuk memurnikan Islam dari penyimpangan dan bid'ah serta mengembalikan kemurnian aslinya. Dengan demikian, aspek Imam Mahdi Ahlul Bait sangatlah terkait dengan sosok Imam Mahdi, garis keturunannya, pemilihannya sebagai pemimpin, penghormatan yang diterimanya, dan perannya sebagai penjaga ajaran Islam menjadikan Imam Mahdi sebagai sosok yang unik dan penting dalam eskatologi Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mungkin pembahasan ini memang panjang dan perlu kita tonton agar penjelasan dan mudah dipahami serta bisa mungkin bermanfaat untuk kita semua sahabat yang beriman. Kemudian poin tentang Mahdi yang dijanjikan. Dalam pembahasan Imam Mahdi itu siapa, aspek Mahdi yang dijanjikan merupakan salah satu yang penting juga. Mahdi yang dijanjikan merupakan sosok yang telah dinanti-nantikan oleh umat Islam sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan kedamaian di dunia menjelang hari akhir. Tentu Mahdi yang dijanjikan mempunyai beberapa kriteria atau poin-poin penting juga yang harus saya bahas. Yang pertama yaitu pemimpin akhir zaman. Mahdi yang dijanjikan sahabat yang beriman dipercaya sebagai pemimpin terakhir yang akan muncul pada akhir zaman untuk memimpin umat Islam menuju kejayaan dan kebahagiaan sejati. Kemudian yang kedua sahabat yang beriman yaitu penakluk Dajjal. Salah satu tugas utama Imam Mahdi yang dijanjikan adalah menaklukkan Dajjal, sosok antikristus yang akan muncul menjelang hari akhir untuk menyesatkan umat Islam. Sahabat yang beriman, ini perlu kita hati-hati dan perlu kita mempersiapkan diri, memperbaiki dan taat kepada perintah dan serta menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemersatu umat Islam. Sahabat yang beriman, Mahdi yang dijanjikan akan mempersatukan seluruh umat Islam di bawah satu kepemimpinan, mengakhiri perpecahan dan konflik selama ini terjadi. Tentu sahabat yang beriman sudah banyak mendengar di luaran sana, terutama perang yang sudah kita lihat antara Israel dan Palestina. Ini merupakan perpecahan umat Islam, atau ini merupakan perang awal mula serta bisa jadi ini merupakan tanda akan kemunculan Imam Mahdi. Wallahu alam sahabat yang beriman. Kemudian poin yang terakhir yaitu pembawa keadilan dan kedamaian. Ketika Mahdi yang dijanjikan datang, insya Allah ia akan menegakkan keadilan dan kedamaian di seluruh dunia, menghapus segala bentuk penindasan dan kesoliman. Kehadiran Imam Mahdi yang dijanjikan merupakan harapan besar bagi umat Islam. Ia akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan memimpin umat menuju kejayaan dan kebahagiaan sejati. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian poin mengenai Mesias bagi umat Islam. Dalam konteks Imam Mahdi itu siapa, aspek Mesias bagi umat Islam sangatlah erat kaitannya,
Imam Mahdi sendiri dipercaya sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang menjelang hari akhir dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kesoliman. Kehadiran Mesias bagi umat Islam merupakan salah satu komponen penting dalam eskatologi Islam. Sebab kenapa? Sosok ini akan membawa perubahan besar dan pembaruan di berbagai aspek kehidupan sehingga dunia menjadi lebih baik dan sejahtera. Kemudian yang terakhir, sahabat yang beriman, yaitu pemimpin akhir zaman. Di dalam konteks Imam Mahdi itu siapa? Aspek sangat penting Imam Mahdi sendiri, yaitu pemimpin akhir zaman, memegang peran yang sangat penting. Imam Mahdi sendiri dipercaya sebagai sosok pemimpin yang akan datang menjelang hari akhir untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di dunia. Tentu poin-poin pemimpin akhir zaman ini, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pemimpin seluruh umat. Mengenai pemimpin seluruh umat, sahabat yang beriman, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras atau suku. Ia akan mempersatukan umat manusia di bawah satu kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, penakluk kejahatan. Imam Mahdi akan datang untuk menaklukkan kejahatan yang menegakkan keadilan di seluruh dunia. Ia akan menghancurkan kekuatan jahat dan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Kemudian sahabat yang beriman, pemimpin yang adil dan bijaksana. Tentu Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ini yang kita harapkan semuanya. Ini ia akan memerintah dengan penuh keadilan dan kasih sayang sehingga seluruh manusia yang ada di muka bumi dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Kemudian yang terakhir, sahabat yang beriman, yaitu imam yang dinantikan. Imam Mahdi telah dinantikan oleh umat Islam selama berabad-abad. Ia merupakan sosok yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan datang pada akhir zaman untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kegelapan. Kehadiran pemimpin akhir zaman dalam sosok Imam Mahdi merupakan harapan besar bagi seluruh umat manusia. Ia akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Umat manusia harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi dengan menjalankan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan secara detail tentang siapakah Imam Mahdi atau mengenal sosok Imam Mahdi, sang pemimpin akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.